Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Ova dan ada rekan saya. Di sini kami akan berbincang-bincang atau mewawancarai dari salah satu staf atau pengurus di rehabilitas Kuncinan ini. Nah, di sini sudah ada Mas Zena selaku salah satu staf juga yang ada di rehabilitas Kunci. Mungkin bisa perkenalan Mas, monggo. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zena Fajri Naufal, salah satu staf dari rehabilitasi sosial Kunci Yogyakarta yang berada di Dusun Nandan, Sleman. Kemudian saya jabatan sebagai social worker atau pekerja sosial di panti ini. Dalam proses tugas memiliki pendampingan terhadap residen korban penyalahgunaan nafsa. Seperti itu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Zena sudah berkenan meluangkan waktu untuk kami mengambil informasi terhadap tempat rehabilitasi Kuncinan ini. Izinkan saya bertanya, kira-kira sudah berapa lama Mas Zena menjadi salah satu pemimpin di panti ini? Saya menjadi pemimpin di panti rehab ini belum lama, sejak Oktober 2021. Saya masuk menjadi volunteer social worker di sini, mencoba untuk membantu memberikan pelayanan terhadap korban penyalahgunaan nafsa sampai hari ini di bulan Oktober kemarin 2021. Kira-kira sejak Oktober sampai sekarang ada salah satu kejadian apa khusus itu menghadapi residen-residen sini? Tentu selama menjadi volunteer di sini banyak hal-hal atau kejadian yang mungkin lebih saya katakan peristiwa yang tidak kondusif dari residen, dan itu pun tidak jauh-jauh dari yang namanya dari perilaku agresif dari residen itu sendiri. Kemudian banyak residen yang tidak menurut, memberontak, dari hal-hal yang terkecil itu banyak yang terjadi. Jadi kita sebagai pendamping sosial harus mampu mengkoordinir, kemudian menghandle dari presiden itu sendiri, gitu kan. Karena tidak semua orang memiliki kemampuan dalam menghandle presiden itu sendiri. Kira-kira apa sih keluhan yang dirasakan sehingga ada menjadi pemimpin di panti rehabilitasi ini? Keluhan buat saya tentu mungkin capek, lelah, kemudian tidak kondusifnya residen terhadap kegiatan-kegiatan. Tapi itu semua bukan menjadi sebuah hambatan yang secara krusial buat saya. Tentu kita mau bekerja dimanapun sebagai seorang pendamping atau social worker perlu ada pesan. Lalu kira-kira ada agenda rutin apakah yang pernah diselenggarakan di panti rehabilitasi ini? Agenda rutin tentu kita setiap hari Rabu, kemudian setiap hari-hari selain Rabu ketika teman-teman tidak sibuk, tidak ada kegiatan yang lain, kita ada kegiatan narkotik anonimus. Narkotik anonimus adalah suatu kegiatan komunitas pecandu yang dimana itu dilaksanakan setiap hari Rabu malam dengan gabungan dari beberapa panti datang ke sini untuk sharing bersama terkait dengan kecanduannya, tentang makna hidup yang dikaitkan atau dikolaborasikan dengan pengalaman hidup adiksinya. Kemudian ada kegiatan Just for Today, itu yang
sering kita lakukan di kadang tiap hari Senin, hari Selasa, Kamis, Jumat gitu kan, sesuai kondisional dari teman-teman, dari visi teman-teman itu kita lakukan. Tidak jauh beda dengan kegiatan ini, tentu ada tema-tema tertentu yang sudah ditentukan untuk sharing bersama sesuai dengan argumen atau pendapat mereka dan pengalaman mereka. Kemudian di malam minggu kita ada kegiatan Saturday Night Activity SNA. Itu kita kegiatan-kegiatan makan bareng, jadi makan snack kecil-kecilan gitu yang mungkin bagi mereka agak lebih istimewa dibanding hari-hari yang lain. Kemudian kita nonton bareng film kayak gitu. Itu ya full-time quality time kita di rehab seperti itu. Lalu kalau pernah ada pasien yang dipulangkan itu? Kalau dipulangkan karena apa dulu? Karena apa sudah memang program atau karena dia melakukan suatu kesalahan yang sudah tidak mendapatkan toleransi dari lembaga, itu semua perlu pertimbangan. Kalau dipulangkan karena selesai program, kita tentu melakukan koordinasi dari pihak lembaga dengan keluarga. Apakah ada tahapannya? Mungkin kalau ada residen-residen yang melakukan pertimbangan dan koordinasi tentu kita lakukan dengan melalui press conference dengan seluruh staf dan pimpinan, apakah presiden A ini layak untuk dipulangkan selesai program atau dia perlu menambah jadwal kegiatan program lagi. Itu semua kita lalui sesuai prosedur yang ada. Ini ada pertanyaan yang terakhir dari Pak Zina. Apa sih pesan Bapak kepada para penerus bangsa agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif? Oke. Pesan saya buat para generasi muda terutama bahwasanya hidup itu kita ada dua pilihan, baik atau buruk. Ketika kita baik, kita harus memiliki tameng atau benteng untuk menghadapi lika-liku yang ada, terutama dalam hal penyalahgunaan nafsa. Banyak sekali generasi muda yang tidak jauh dari lingkungan guru, lingkungan sekitar. Para kaula muda ini tentu ini harus kita lindungi. Jangan sampai generasi muda saat ini mudah terpengaruh, terjerumus ke dalam dunia adiksi atau penyalahgunaan nafsa. Karena gerbang dari penyalahgunaan nafsa tersendiri adalah satu dari lingkungan. Kalau kita diri kita sendiri, keluarga dan tokoh masyarakat sekitar belum ada yang namanya kegiatan ataupun bimbingan terhadap generasi muda agar tidak mudah terjerumus di dalam narkoba, itu sangat berbahaya. Maka dari itu kita sebagai penerus bangsa, kita harus mampu berhati-hati dan belajar untuk menolak. Tidak secara halus, bukan berarti kita tidak menghargai, namun itu untuk menyelamatkan diri kita dari penyalahgunaan nafsa. Itu saja. Terima kasih. Mungkin cukup sekian buat kita mewawancarai Mas Lina selaku salah satu pembimbing di panti rehabilitasi ini. Semoga semua informasi dan saran-saran yang diberikan Mas Lina kepada kita semua bisa bermanfaat. Cukup sekian, terima kasih kepada Mas Lina dan waktunya. Terima kasih atas waktunya. Untuk sesi wawancara ini kita cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Abi Aufa dan rekan saya. Di sini kami akan mewawancarai, setelah tadi kami mewawancarai salah satu staf di Rehabilitas Kunci, dan yang kedua kami akan mengadakan wawancara juga terhadap pasien yang ada di Rehabilitas Kunci ini. Nah, di sini sudah ada kedatangan dua orang di Rehabilitas Kunci ini. Mungkin bisa memperkenalkan diri, Mas? Ya, perkenalkan nama saya. Mungkin Mas. Ya, nama saya. Oke. Mungkin bisa kita mulai. Terima kasih sebelumnya kepada saudara jadi sudah dapat meluangkan waktunya untuk kita yang ingin menggali informasi. Kira-kira bisa menceritakan awal kesehariannya saat direhabilitasi ini. Mungkin bisa dari Mas. Ya, kegiatan sehari-hari ya di sini ya bangun pagi, terus mungkin mandi, habis itu sarapan pagi. Terus kalau di sini kan setiap hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat itu ada terapi pelayanan untuk orang-orang yang sakit itu ya. Kalau saya sendiri ikut di terapi situ karena kondisi keadaan, karena adiksi saya yang dulu itu, jadi saya juga ikut di terapi di situ untuk penyembuhan mata. Terus nanti lanjut siang itu makan siang, terus yang sorenya ya kan sore sih makan malam, terus ya udah istirahat gitu. Mungkin kalau yang di sini kan rata-rata agamanya atau Kristen ada ibadah segala gitu kalau pagi. Kalau mau ikut ya silakan, kalau enggak ya berdoa masing-masing sendiri di dalam kamar. Ya begitu. Ya. Kalau dari saya kegiatan di sini dia positif semua lah. Kalau kita bilang dan di sini di rehabilitasi kunci ini enggak ada yang namanya paksaan, karena dasar dari sebuah perubahan itu adalah diri sendiri. Jadi yang luar biasanya tempat ini ya kita sendiri yang mengubah kita sendiri kan gitu. Kita mau bangun jam berapa, tapi ya sesuai peraturan juga. Ya bangun pagi, saya bangun pagi sarapan, terus berkegiatan apa yang bisa dikerjakan, pangsen, bersih-bersih, ya setidaknya bersih-bersih di kamar sendiri lah. Ya itulah awal dari ya membenahi diri kita dulu, dari diri kita sendiri dulu kan gitu. Terus ya makan siang, selanjutnya ada kegiatan dari staf mungkin ya, kita ikuti juga. Ya kita di sini anak-anak di sini ya mengikuti lah gitu yang namanya kegiatan apa yang diprogramkan dari apa. Dan setiap hari Rabu itu ada memang ya, program pertemuan. Ya pertemuannya bukan hanya dari rehab kita ini, dari rehab sebelah ada juga yang namanya rehabilitasi lawan singkang. Oh iya. Ya setiap hari Rabu jam 7 malam ada kegiatan gitu. Di situ ya kegiatannya itu namanya narkotik anonimus. Ya, pertemuan pertemuan anak para pecandu narkoba yang mau dikuatkan dan orang-orang baru yang baru masuk lah di dalam wadah rehabilitasi. Itu mungkin itu aja. Ya. Kalau bisa boleh diceritakan kenapa dulu bisa terjerumus itu, masalahnya gimana kok bisa terjerumus ke dalam hal dari itu. Ini dari Mas Andi. Dari aku. Ya, boleh. Ya, kalau aku dulu sih awalnya waktu SMP itu dulu memang kegiatanku memang di olahraga, sepeda, seperti itu kejuaraan-kejuaraan. Terus karena ada permasalahan 1 dan 2 hal dengan pelatih luar, ya terus itu ada apa ya marah kok kayak gini ya, terus langsung setelah itu ya pertamanya di balap liar motor
lanjut lagi sampai SMA minum terus ya pergaulan di jalanan yang keras itu ya. Jadi masa mudaku itu dulu belum bisa membedakan, wah ini berguna nggak ya buat aku, ini bahaya nggak buat ibuku. Yang penting waktu itu ya senang, saya cuma kesenangan kumpul sama teman-teman. Ya itu saya nggak memikirkan untuk efek dan dampaknya, belum bisa pikirkan itu kan. Itu meningkat dari minum, terus menggunakan narkoba, awalnya juga ganja, terus obat-obatan, terus ya sampai kuliah itu lanjut lagi, terus sempat 2 kali berurusan dengan polisi karena menggunakan narkoba. Langsung meningkat lagi dari cuma awalnya ganja, obat-obatan, terus ke narkoba yang jenis sabu gitu kan. Terus 2012 dapat obat sakit ini untuk berhenti ya itu. Terus sekarang ya lanjut di sini untuk proses pemulihan gitu. Iya. Sini penyembuhan secara jiwa rohani juga, karena para rehabilitasi sini kan Mikael itu kan ya sering sharing gitu, jadi tahu arti hidup itu harus seperti apa gitu, apa yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita untuk mengisinya dengan supaya menjadikan hidup kita itu berarti, bukan cuma berarti buat diri kita sendiri tapi untuk orang lain juga. Dan ya proses untuk di sini saling menguatkan sama saudara-saudara sesama residen di sini untuk sama-sama proses untuk menjadi lebih baik, dalam artian ya pastinya untuk berhenti dari adiksi zat-zat narkoba itu dan mulai menata untuk harapan, untuk tujuan hidup ke depan itu apa yang harus kita lakukan untuk bisa menata itu semua dan meraih semua yang kita sudah rancangkan itu tahap demi tahap. Yaitu kalau di sini ya prosesnya kayak gitu, jalan kayak gitu ya. Situasinya ya sekarang sudah kalau dibilang ya memang sudah tidak ada lagi untuk keinginan untuk kembali ke hidup yang dulu yang untuk memakai gitu. Ya ternyata juga kumpul sama teman bisa bahagia, bisa seneng. Itu ya kita sekedar cerita, minum kopi, apa minum apa ya nggak usah mengonsumsi yang hal-hal yang sifatnya adiksi itu juga tetap bisa kebahagiaan itu bisa kita dapatkan. Jadi ya bisa bersyukurlah untuk kehidupan yang masih diberikan sama Tuhan, terutama untuk saya sendiri ya, kasih kesempatan untuk masih hidup, untuk masih bisa menikmati semua berkat, untuk bisa menata hidup, merancang semua yang ada di depan nanti ya, mau buat apa gitu. Ya itu sih prosesnya seperti itu, perjalanan seperti itu. Oh berarti saudara ini waktu itu terus lulus karena pergaulan? Ya karena pergaulan di jalanan itu karena ya jalanan nggak cuma satu seumuranku kan, ada yang lebih dewasa dan kebetulan pergaulan di situ juga banyak, ya bukan banyak, semuanya dominannya konsumsi. Awalnya kan minum terus narkoba gitu. Ya sama juga aku dulu juga karena masih seperti itu, masih belum bisa apa itu tadi membedakan baik buruk, berguna apa enggaknya untuk buku. Ya yang penting aku senang-senang sama teman gitu. Dan kalau dari Mas untuk pengalaman mungkin bisa terjerumus karena hal-hal itu tersebut, awalnya gimana? Ya kalau dari pengalaman ya mana ya bilang, mungkin udah banyak aku udah berulang aku ngomongkan ini sama orang-orang Ya. sama teman-teman rekan-rekan yang sudah sering menanyakan itu kan, apalagi orang-orang baru yang datang sini.
Kalau pengalaman ya, Iya. udah banyak lupa nih. Kalau pengalaman itu ya gimana ya? Pengalamanku dulu aku kenapa bisa jadi masuk di situ ya mungkin sama kayak Mas Andre juga ya lingkungan gitu. Lingkungan terkadang lingkungan itu memang ya kalau kita mau ikut ya pasti ngikut terus gitu kan, apalagi kalau lingkungan yang buruk gitu. Kalau kita nggak mau ikut tetap juga aman kok kita gitu. Mau dimanapun kita pasti ada hal-hal negatif yang bakal mengancam kita gitu. Tapi tergantung diri kita sendiri. Kalau kita seperti aku bilang tadi, kita mau atau enggak kan gitu. Kalau dari pengalamanku, aku dulu dasarnya itu bukan orang nakal. Sama aku orang kalau dibilang orang baik, aku orang baik sama gitu. Apa-apa hal-hal positif apa yang bagus-bagus dikerjain semua. Apalagi bahkan di sekolah dulu aku ikut kegiatan-kegiatan positif lah. Cuman itu setelah aku udah kuliah mulai kenal dunia luar gitu. Kayak memang lepas dari sebuah kandang lah, kandang burung. Karena dulu kan aslinya pulang sekolah pulang, ya ada kegiatan sekolah gitu. Pas sudah kuliah kan, tepatan kuliah itu jaraknya 3 jam dari rumah, ke tempat aku kuliah. Saudara kuliahnya di jurusan pendidikan lah, di kota Medan. Kalau aku di pelosoknya lagi gitu. Udah dari situ kenal teman-teman baru, ibaratnya kalau aku bilang teman-teman yang nggak pernah jumpa lah jenis-jenis sukunya. Pokoknya berbagai suku lah ketemu di situ semua, yang berbagai sifat semua. Terus ya udah, ketika ketemu mereka rasanya kayak tersingkirkan kayak gitu dia, tersingkirkan kayak gitu kalau kita nggak ikut sama mereka. Rasanya kayak nggak keren gitu. Kalau nggak ngikutin tren mereka gitu, trennya yang pada minum lah, yang pada apa, semua laki-laki. Kalau nggak minum nggak cowok namanya gitu. Awal-awal minum gitu. Berlanjut, mulai kena ganja juga, masih di kuliah. Memang itu, adalah. Tapi makin parah. Setelah aku tamatnya, tetap memang ada kegiatan positif juga di kampus. Tetap juga memang masih positif juga, tapi ya kalau aku bilang ya minum sama pakai ganja itu udah termasuk apa sih kan gitu. Termasuk orang udah parah juga kan, mulai sampai ke situ. Ya kalau memang kecil, kalau orang kaum pemakai itu menganggapnya ganja itu memang biasa aja, tapi kan kalau di dalam hukum itu ganja itu termasuk narkoba jenis apa kan, golongan 1 kan gitu. Nah itu ya udah biasa aja gitu kan, tapi nggak rasa kecanduan. Itu menurutku, bukan menurut orang lain kan gitu. Kalau menurut orang lain pasti kan udah ya kecanduan. Nah kita enggak gitu. Memang iya betul, memang enggak sering tiap hari enggak udah di jalan udah. Setelah itu mulai aku masuk 2010, selesai 2017, 7 tahun gitu. Tapi tetap memang ada kegiatan positif dan negatif itu berbenturan terus. Dan masuk dan mulai kerja. Aku nganggur setahun hampir setahun lah. Nganggur setelah selesai kuliah baru aku kerja di tempat kerja aku mulai kena parah. Aku punya tabungan pun habis, mulai meningkat lagi gitu. Ibaratnya kayak gini, makin tahun makin meningkat jenisnya gitu. Jenis yang apanya meningkat, ya udah pakai lagi, minum lagi, mulai kenal dunia malam, kenal apa macam-macam lah gitu. Sampai tiba waktunya aku drop karena udah gak ada apa-apa lagi gitu. Ya seorang pecandu narkoba itu ya ketika dia udah gak ada apa-apanya lagi baru dia mengaku salah. Tapi ketika dia ada dan dia masih sanggup untuk mencarinya dengan berbagai cara, dengan menipu, dengan menyakitin orang, dia merasa masih benar gitu. Tapi ketika dia udah nggak bisa lagi mau gimana pun gitu, udah pasti dia menyerahkan diri dalam hati, bilang sama orang tua, bilang sama keluarga. Itulah yang rasain gitu, rasain udah menyerah. Aku udah pernah masuk rehab pertama
rehabnya di sana gitu, rehabnya di sana ya. Pas aku keluar ketemu lagi dunia yang di situ kan, lingkungan situ, pakai lagi. Ya makanya aku bilang ya gimana ya, seorang pecandu narkoba itu kalau udah memang pecandu, kalau bisa dijauhin dari lingkungan tersebut gitu. Oke lah orang bilang, kalau nggak dari dirimu sendiri, apapun ceritanya nggak akan bisa berubah kan gitu kan. Itu stigma orang lain dan stigma orang. Tapi kalau menurut aku memang harus dihindari dari lokasi itu gitu. Udah, aku lakuin lagi yang aku lakuin pertama kali hingga aku masuk rehab. Terus aku menyerah lagi, untuk kedua kalinya menyerah, baru aku komunikasikan dengan keluarga, baru dibawa aku ke sini gitu. Intinya pas dibawa ke sini ya banyak hal yang baru yang aku dapat di tempat ini yang memang tak pernah aku dapat di sana gitu. Kenapa? Bilang gitu. Ya karena tempat yang aku pernah lihat dulu ya udah gitu sebatas untuk kita nggak usah pakai aja saat itu gitu kan, nggak usah pakai aja saat itu. Udah setelah dari situ ya pasti pakai lagi gitu. Untuk kayak penyembuhan aja, penyembuhan sementara. Keluar dari situ ya ketemu lagi di tempat itu, hancur lagi gitu. Tapi ya di sini ya aku bersyukurnya aku bertemu dengan orang-orang baru, ketemu orang-orang yang punya unsur-unsur positifnya gitu kan. Ya itu yang mendukung aku, buat aku semangat sampai sekarang ini, dan aku nggak ada rasa apa ya, rasa ingin lagi gitu untuk ke situ, karena ya nggak mungkin aku untuk ketiga kalinya lagi kan gitu. Kesempatan hanya datang berapa kali? Iya. Mungkin kurasa kalau sekali lagi aku lakuin itu, kurasa bukan aku ke rehab lagi, mungkin aku ke penjara, bahkan aku tuh mati gitu. Iya. Nah, iya, itu yang akan kurasain. Itu yang harus aku terima gitu. Ya kan risiko orang pemakai narkoba itu ya, kalau nggak penjara mati kan itu. Ya separah-parahnya aku dulu ya begitu. Saat aku pakai itu ada juga pikiran aku yang kok kayak gini aku ya, aku kok kayak gini ya dulu. Iya, dulu aku nggak kayak gitu. Nah itu. Tapi ya biasanya yang aku yang aku lihat pemakaian narkoba itu biasanya kena itu ya gara-gara beban pikiran. Rata-rata itu beban pikiran, terus mungkin kelelahan waktu dia kerja, banyak kerjaan yang mungkin penat selama seminggu itu, ya udahlah cari hiburan. Makanya ketemu sama orang-orang yang apa gitu, orang-orang yang ngarahinnya dia nggak yang positif tapi malah negatif kan gitu. Padahal kalau kita penat kan bisa aja liburan kan gitu, bukan ke situ gitu. Memang nikmatnya saat itu, tapi hancurnya wah seumur hidup mungkin. Ya, tercap lah bilang itu mungkin pengalamanku, mungkin nanti ada pertanyaan jadi nanti terlalu panjang. Iya. Ini cukup ya dari segi cerita dari kita mau ke pertanyaan yang terakhir. Iya. Iya. Kira-kira pesan apa nih yang bisa disampaikan untuk generasi muda terus bangsa yang sekarang? Pesan untuk teman-teman yang belum pernah menggunakan narkoba, ya intinya jangan pernah, karena sekali menggunakan itu nanti pasti akan berlanjut. Ya seperti pengalamanku yang dari minum ganja meningkat dan itu nanti akan terus meningkat terus. Jadi ya saya sebelum kalau memang belum, nggak usah sekali-sekalinya nyoba atau apa, biar dikatain nggak gaul, nggak keren. Jadi ya gaul, keren, bahagia itu nggak dari narkoba kok. Kita tanpa narkoba pun tetap bisa banyak teman, bisa bahagia, dan itu mah justru kita bisa fokus dengan hidup kita, dengan semua cita-cita kita, semua yang kita perjuangkan itu bisa fokus. Yang ini maksudnya saya tubuh kalian semua
jangan pernah menyanyiakan kehidupan kalau gitu sampai pakai narkoba, jangan pernah. Ya itu mungkin dari aku. Dari Mas sendiri pesan-pesan untuk generasi Oh iya, muda. pesan. Akulah contoh orang yang memang ngerasain gimana sakitnya pakai narkoba itu gitu. Awal-awal aku orang yang benci sama pemakai narkoba, tapi kok aku jadi terjun gitu kan. Jadi intinya gini, aku sebagai contoh yang harus teman-teman pandang untuk kedepannya, jangan lagi ada yang terjadi seperti ini gitu. Karena ketika kita udah memakai narkoba itu, keluarga bahkan orang-orang terdekat kita bakal menjauhi kita dan bahkan membuang kita sendiri. Walaupun kadang orang tua kita yang menganggap kita memang anaknya, memang udah parah ya, memang gitu kan. Pesannya, jauhilah narkoba, jaga badanmu, jaga tubuhmu. Masih ada hal-hal positif yang perlu kau kejar di masa depanmu. Terima kasih. Oke. Mungkin cukup. Terima kasih atas saran-saran dan masukan dan juga semoga kehidupan kedepannya lebih baik lagi. Dan semoga kita juga sebagai generasi muda khususnya jangan sampai kita terlena oleh kenikmatan dunia saat, apalagi kita sampai mencoba narkoba. Wah, enggak banget ya. Apalagi kita mungkin di generasi muda ini kita tuh harus punya apa ya, kontribusi untuk kehidupan selanjutnya, apa yang mau dikembangkan. Masih banyak sekali generasi muda sekarang tuh yang apa ya, banyak mungkin apa ya, meluangkan waktunya untuk hal-hal yang positif. Terus masih banyak sebenarnya tuh, karena emang apa ya, dunia itu semakin kesini semakin mungkin bisa dibilang sempit gitu ya. Jadi kita ya oke. Dari itu untuk sesi wawancara bersama residen di Rehabilitas Kunci ini, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.